situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan. Oke, kita lanjut pada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran untuk tumbuhkan resiliensi yaitu menumbuhkan resiliensi kemampuan seseorang untuk bangkit lagi dari keterpurukan. Jadi mulai ini kita tahu apa itu resiliensi, kita menumbuhkan resiliensi atau kemampuan seseorang untuk bangkit dari keterpurukan. Jadi ini tujuannya, Di. Lanjut lagi kita ice breaking, Di. Iya. Berdiri dulu semua supaya tambah semangat. Kita ice breaking dulu sebelum masuk ke materi. Perhatikan dulu semua. Perhatikan, Nak. Saki, berdiri. Jadi ice breakingnya itu kalau ibu bilang tepuk satu, tepuk dua, yes, tepuk tiga, cool,
Tuh, kasih miringi badan, Tata. Paham? Paham? Ya, kita mulai deh. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Cool. Satu kali lagi. Ibu bola balik nih. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Cool. Tepuk 1. Oke, terima kasih. Tambah semangat ya. Nah, lanjut. Metode yang Ibu berikan sama seperti metode sebelumnya, yaitu dengan menggunakan metode ARKA atau teknik ARKA, yaitu aktivitas, apalagi refleksi, konsep, dan aplikasi. Jadi ini metode yang akan Ibu gunakan. Matikan dulu, Kayla. Putar. Oke. Tadi Ibu sudah jelaskan metode yang Ibu gunakan. Kemudian lanjut. Ini ada kata-kata lagi seperti sebelumnya. Kita jadi pendekar lagi ya. Selamat datang di Bukit Kayu. Coba siapa yang bisa baca ini? Ya, Nasril, silakan berdiri, Nak. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, ini kamu akan. Nah, ini ada tulisan di atas. Kita jadi pendekar lagi di. Selamat datang di Bukit Kayu. Siapa yang bisa baca di atas, Nak? Ya, Adil. Coba Adil berdiri, Nak. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus pembukaan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman fiction akan menghalang. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Ya, terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk Adil. Ya, jadi di sini kita jadi pendekar yang tangguh untuk mengalahkan siluman Vice Mindset yang akan menghalangi. Jadi kita harus siapkan diri dan konsentrasi. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan berkelompok deh. Ibu akan bagi kelompok, kita membangun menara. Ya, bagaimana cara kita supaya menara tidak gampang rubuh, tetap kokoh. Jadi, Ibu bagi dulu kelompok. Hitung dulu, mulai dari sana, Nak. 1, 2, 3. Menghitung dulu. 3, mulai lagi. 1. Husna, 2. 2, bilang 2. Nah, 2. 2. Ya, jadi yang angka 1 cari temannya sesuai yang 1 juga. Yang 2 cari juga temannya yang angka 2. Selanjutnya 3 juga seperti itu. Cari kelompoknya masing-masing. Mulai dari sana toh, atau kita ulang lagi? Ya. Semangat semua. Ulang. 1. Jadi di sini kelompok 1. Yang mana nomor urut 1 di sini? Di sini 1, kelompok 2, kelompok 3. Sampai di sini mau. 1, 2,
di sini nomor 1. Mana nomor 1? Nomor 2. Nomor 2 di sini mau Saki ya. Duduk mau di sini Saki ya. sekolah aman dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan Maju-maju kan. kita wujudkan. Ambil itu tas kasih di pinggir. Coba kisah. Di sini rumah kok 3 orang nih. Hah? Oh di situ betul satu. Kami di sini ya. Saya ini tahu nggak bisa masuk Oh ini mau pakai anu. Simpan itu kunci. Oh iya. Oke, jadi di sini kelompok 1 di sini kelompok 2. Di sini? Ya, semangat semua. Oke, nah ini setiap kelompok akan mendapatkan disusun menjadi menara. Jadi ini ibu bagi di Oke. Simpan dulu. Perhatikan dulu. Jadi ini kartu dibuat menara setinggi dan sekuat mungkin. Seperti ini contohnya. Oke, silakan. Buat di tengah-tengah, jangan di situ, di tengah-tengah di sini. Mau pakai ini bisa. Ya mau pakai solasi bisa. Atau tidak usah. 5 menit. Simpan dulu HP-nya. Ya. Di sini kita lihat kerjasama antara kelompok. Nah ini kerjasama antar kelompok ini. Bisa, yang mau isolasi silakan. Masuk kawan, sorot. Iya, sorot. Cara membuat. Tempat bertumbuh harapan bersama, ayo kita wujudkan pendidikan yang tulus, gunakan Ini ada gunting ya yang mau pakai selat. Ya. Ini kok naik, kenapa nggak di situ? Woi, 1 di menara, kau buat setinggi-tinggi mungkin. Itu ada isolasi di sana, ada isolasi. Jangan kau begitu. Di sana lagi. Di sini. Jangan kau begini. Jangan kau tiup.
silakan. yang sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat, melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Ya, oke, jadi selesai ya. Selesai, kelompok 3 sudah selesai. Menaranya seperti ini, Ji. Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 2 juga selesai tapi agak kecil, Ji. Jadi sedikit Ji bedanya dengan kelompok 3. Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1 besar tapi lambat. Ya, penuh kesabaran memang itu. Ya, selesai Mi, sudah Mina. Selesai Ibu. Duduk Mi, duduk dulu. Sudah Mi, ya, sudah. Bagaimana? Perhatikan dulu di atas semua. Pausan dulu nak, duduk. Jadi selesai semua nih, tidak ada lagi yang membuat menara. Selesai semua. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini semua hasil karyanya. Kita mulai dari kelompok 1 menanggapi. Nah, ini di atas. Ketika menara kalian tunggu dulu. Ada dari kelompok lain yang bisa merobohkan ini menara. Sudah minum? Nah, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Selesai menaranya. Dari kelompok lain Ibu pilih dulu. Ini. Robohkan dulu itu anunya bagaimana caranya supaya tapi jangan terlalu kuat. Satu orang mau di situ maka maniu bagaimana caranya kau bisa robohkan apakah menara ini? Oh, Saki mau paling Saki. Apakah menara ini tetap kokoh? Cepat. Tiup Ki Saki, tiup Ki. Nah, bagaimana perasaannya ketika Ibu tanya dulu. Duduk Saki, duduk. Bagaimana perasaannya kalau
ketika menaranya roboh? Kesal. Frustasi? Iya, jadi ada perasaan kesal dan frustasi. Kemudian, apa pelajaran yang penting yang kita ambil dari pembuatan menara ini? Harus sabar dan harus kerja. Iya, harus sabar dan harus kerja sama. Nah, ini karyanya kelompok 2. Sudah hancur. Kelompok 3. Ya, belum dirobohkan. Angin sudah merobohkannya. Ya, ini kelompok 3 belum dirobohkan, angin sudah merobohkannya. Bagaimana kira-kira pendapatnya? Bagaimana perasaannya ketika menara yang kalian buat roboh? Kecewa dan kesal. Ya, apa tantangan kalian sehingga bisa berdiri kokoh tadi menaranya? Bisa berdiri sabar, kerjasama, konsentrasi, dan tenang. Jadi perhatikan semua. Jadi untuk membangun sebuah menara kita harus sabar, tenang, konsentrasi, dan apa lagi? Kerjasama. Ya, jadi simpami semua nota. Dalam membangun sebuah menara kita harus sabar, konsentrasi, dan tenang. Kemudian kerjasama juga paling penting deh. Ya, kita harus juga bekerja sama dengan teman. Ini juga ada contoh dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah. Contoh ada seorang teman, kalau contohnya mungkin ada temanmu yang kamu kucilkan atau yang kamu tidak senang. Tetapi itu teman, perhatikan dulu ibu sayang. Itu teman selalu jaki nak datangi, selalu jaki nak temani, tapi kamu selalu kucilkan temanmu. Sampai di sini bisa dipahami. Dan tetapi anak itu, perhatikan ibu, tetapi anak itu tetap berprestasi. Dia selalu belajar, dia selalu mencoba untuk mendekatimu. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi itu termasuk resiliensi deh. Tidak pantang menyerah. Nah, sampai di sini ada nih bayangan mengenai resiliensi tah? Bagaimana bisa dipahami sampai di sini? Bagaimana yang lain bisa dipahami sampai di sini? Iya. Apa itu daya lenting atau resiliensi? Nah, ini kita sudah masuk pembahasan mengenai resiliensi. Ada yang bisa bacakan apa pengertiannya di atas resiliensi? Ada, Kesa, berdiri coba bacakan pengertian di atas resiliensi. Kasih besar suara tanah. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih baik, kuat setelah menghadapi tantangan. Ya, terima kasih. Berikan aplaus untuk Kesia. Jadi resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan. Jadi bagaimana cara kita untuk bangkit dari masalah yang kita hadapi? Dari kesulitan, dari stres atau trauma yang dialami. Di dalam kehidupan terjadi banyak masalah.
Banyak masalah Tata sebagai siswa atau tidak? Ada masalah sebagai siswa. Salah satunya contohnya apa Saki masalahmu sebagai siswa? Selalu bolos. Saki selalu mami bolos. Tidak ada masalah lainmu. Pelajaran. Rajin Jaki belajar kalau malam. Rajin Ji. Masalah Saki selalu bolos. Jadi bagaimana Saki? Apa yang kamu tidak senangi? Kenapa kamu selalu bolos? Ada masalahmu dengan teman? Tidak Ji. Masalah dengan guru? Tidak Ji juga. Tapi kenapa selalu bolos? Jadi rubah itu mindsetmu Sakidi. Kita harus berpikir positif. Jangan selalu berpikir negatif. Jadi ini resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali. Kita harus bangkit kembali dari masalah yang kita hadapi. Sampai di sini sudah paham apa itu resiliensi? Ya, kita lanjut. Mengapa daya lenting makin penting? Daya lenting itu sama dengan resiliensi deh. Mengapa penting? Jadi seperti yang Ibu tadi katakan, resiliensi itu ada di dalam diri kita itu ada namanya grow mindset. Ini, grow mindset dan fixed mindset. Jadi grow mindset itu pola pikir yang percaya bahwa kemampuan, kecerdasan, apalagi dan bakat, apalagi di atas, dapat dikembangkan melalui usaha, apalagi latihan dan ketekunan. Kemudian fixed mindset apa? Keyakinan bahwa kemampuan bersifat. Iya, jadi yang mana kita di sini pilih keyakinan pola pikir yang mana di sini yang sebaiknya kita pilih? Apakah grow mindset atau fixed mindset? Yang mana kira-kira? Grow mindset adalah pola pikir yang percaya bahwa kemampuan, kecerdasan, dan bakat dapat dikembangkan melalui usaha, latihan, dan ketekunan. Jadi grow mindset itu kemampuan tak, misalkan kalau ada masalah kita bisa hadapi. Jangan berpikir negatif, saya tidak mau made hidup. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus
dengan pengalaman dari Kesia. Silakan naik Kesia. Di sini kalau lagi nak. Di sini maka. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan pengalaman refleksi terhadap diri saya. Yaitu 1. Apa dampak pengalaman itu terhadap diri saya saat ini dan setelahnya? Dampak pengalaman terhadap diri saya yaitu adalah pembulian. Setelah itu saya sadar bahwa semua perkataan harus dijaga dan tidak seenaknya saja. 2. Apa kekuatan dalam diri saya yang membantu saya bertahan atau bangkit? Kekuatan dalam diri saya yang membuat saya bertahan atau bangkit adalah sabar dan menghadapi semua masalah. 3. Apa tindakan yang saya ambil untuk bangkit? Percaya diri, kuat dan semangat. Bagaimana pengalaman ini membentuk saya dalam memandang harga diri dan ketahanan mental, tidak mendengarkan perkataan orang yang berpikir negatif. Bagaimana saya bisa mendampingi murid yang mengalami tekanan seperti ini dengan cara yang lebih empatik dan efektif. Memberikan support kepada murid-murid yang mengalami tekanan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pengalamannya Kesia pernah dibully deh. Dia pernah dibully dan semua perkata saya Kesia? Sadar bahwa semua perkataan harus dijaga. Iya. Jadi kekuatannya untuk bertahan itu dia sabar dalam menghadapi semua masalah. Tindakannya percaya diri, kuat dan semangat. Jadi Kesia ini termasuk juga berpikir grow mindset. Oke, silakan duduk. Beri aplaus untuk Kesia. Iya. Jadi dari dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu berpikir grow mindset. Jadi di sini daya lenting atau resiliensi adalah apa lagi tadi? Daya lenting atau resiliensi, Naila? Adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali. Jadi setiap tantangan, trauma yang dihadapi harus kita bangkit lagi kembali untuk bertahan dan tumbuh lebih baik dan lebih kuat. Oke, jadi sampai di sini bisa dipahami toh? Apa itu resiliensi dan berpikir grow mindset, yang mana berpikir fixed mindset. Nah, sekarang ini ada lagi kata-kata pendekar. Siapa lagi yang bisa baca? Yang lain lagi. Siapa lagi yang bisa baca? Jihan lagi, Jihan. Berdiri Jihan. Kasih besar suara nak. Selamat pendengar, terima kasih kamu sudah berusaha mempelajari kurs ketiga ini. Sebagai tanda kamu sudah menguasai, kamu berhak mendapatkan kartu ketiga. Bukan resiliensi. Selamat melanjutkan perjalanan mempelajari jurus ketiga ini. Berikan aplaus dulu untuk Jihan. Oke, jadi akhir kata kita sudah mengerti apa yang harus kita
pikir, jangan selalu berpikir fixed mindset. Kita harus selalu tumbuhkan resiliensi dalam hidup kita. Oke? Mungkin sampai di sini materi yang Ibu berikan, nanti kita lanjutkan untuk jurus berikutnya. Ya, Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.